kita adalah Saudara Muhammad Afifuddin, yang bersangkutan sudah juga membuat surat pernyataan, ya, surat pernyataan yang sudah kita sampaikan. Kira-kira isinya bahwa semua yang disampaikan ini adalah benar, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya cek benar apa enggak. Tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 1 Februari 1980, betul ya? Jabatan anggota Bawaslu Republik Indonesia, bertempat tinggal di Villa Cendrawasih 1 Blok A8 Cipayung Ciputat Tangsel, betul ya? Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira pasti sudah tahu tata tertib dan mekanismenya. Jadi nanti saya persilahkan untuk menyampaikan visi misinya selama 10-15 menit. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari 9 orang yang mewakili 9 fraksi, kemudian nanti dijawab sekaligus dan penutup. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pimpinan DPR RI serta pimpinan Komisi 2, Ketua dan Wakil Ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anggota Komisi 2 DPR RI, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti fit and proper test ini secara daring. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini. Dengan perasaan rasa yang sangat terhormat, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan gagasan dan juga sejumlah rencana menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Pimpinan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira karena tidak ada perubahan undang-undang pemilu di pelaksanaan pemilu kita nanti, maka saya lebih menekankan pentingnya sejumlah inovasi dan kolaborasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara menuju pelaksanaan pemilu 2024. Dalam konteks ini, pertama kami menyampaikan visi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Kenapa saya memberi kata penekanan lebih? Karena bagi kami sebagai penyelenggara, kebetulan sekarang di Bawaslu RI, pemilu kita relatif sudah demokratis, bahwa ada kurang-kurangnya iya. Dan saya kira kurangnya itulah yang harus kita tutupi dengan serangkaian inovasi dan kerjasama yang harus makin kita gaungkan ke semua pihak. Saya mengandaikan penyelenggara pemilu, pemilih, termasuk partai politik dan juga pemerintah, semua pihak ini adalah mitra, sahabat, dan teman dekat. Jadi pemilu ini tidak bisa dimaknai sebagai hajatan hanya ansih penyelenggara dan peserta, tetapi hajatan semua pihak yang tidak mungkin ini sukses tanpa didukung oleh semua pihak. Makanya penekanan terhadap kolaborasi, kerjasama menjadi kata kunci di sini. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 3 misi besar yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami ingin penyelenggaraan pemilu ini sebagai bagian dari upaya kita memperkuat sistem tata negara yang demokratis, termasuk mekanisme memilih pemimpin, presiden, wakil presiden, DPR, dan seterusnya yang dilakukan secara baik dan demokratis. Yang kedua, kita ingin mewujudkan tata kelola kepemiluan secara internal soal kepemiluan ini yang berkepastian hukum. Jadi sejumlah inovasi, kolaborasi yang dilakukan oleh penyelenggara itu batasannya adalah dia harus taat terhadap undang-undang, dia harus patuh terhadap aturan. Dan juga harus adanya upaya untuk membuat pemilu ini lebih efektif, efisien, dan terbuka. Membuat ruang yang sama. Kemudian meningkatkan kualitas layanan pemilu untuk kepentingan pemilih dan seluruh pemangku kepentingan. Dan saya kira ini penting sekali kita tekankan bahwa perintah mewujudkan pemilu yang baik, demokratis, ini pemilu yang ada di undang-undang.
Nah, dalam konteks ini maka penyelenggara harus bisa mewujudkan bagaimana perintah undang-undang itu terwujud. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk menyelesaikan sesuatu, pemilu yang baik, itu adalah juga perintah untuk bagaimana kita memastikan agar tahapan-tahapan ini aksesibel. Tidak mungkin pemilu baik kalau TPS-nya susah diakses oleh teman-teman yang pakai kursi roda misalnya, kelompok tua dan seterusnya. Nah, ini penting untuk kita tekankan. Penyelenggara menekankan pada pemberian aturan dan juga penyediaan fasilitasi untuk semua pihak. Nah, selanjutnya kami ingin menekankan pentingnya menjaga pemilu dan negara demokratis dalam konteks keindonesiaan, kekhasan Indonesia. Pertama, mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis terbuka dan ramah bagi semua. KPU harus menjadi rumah bagi semua, ramah bagi semua. Bagi partai politik, kita harus bisa dekat, bisa berkolaborasi tanpa ada kecurigaan bahwa di situ akan ada apa yang kita anggap sebagai koalisi yang tidak baik. Saya mengistilahkan penyelenggara seperti KPU ini cara pandangnya harus husnuzon atau berprasangka baik. Kenapa demikian? Karena KPU tugasnya melayani. Kalau alam bawah sadarnya sudah memposisikan orang lain itu tidak baik, bagaimana mungkin orang mau membantu untuk meningkatkan partisipasi misalnya. Jadi penting ditekankan bahwa KPU ini harus mempunyai cara pandang yang positif terhadap semua pihak. Partai pasti mau bekerja sama, masyarakat mau bekerja sama, dan semua instansi juga mau mendukung pemilu yang baik. Inilah bagaimana kita membuat pemilu itu demokratis, terbuka dan ramah bagi semua. Tidak boleh ada pihak yang tidak terwakili. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien. Anggaran berapapun bisa kurang, tapi dengan inovasi yang tidak melampaui aturan, kita bisa maksimalkan. Pendidikan pemilih misalnya, kita bisa maksimalkan jika banyak sekali inovasi yang kita lakukan. Kemudian mewujudkan layanan penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum. Nah, ini diantara intinya itu juga adalah adanya kepastian hukum dalam semua proses tahapan yang akan dilakukan oleh KPU. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, menghadapi tata kelola pemilu 2024, menghadapi pemilu 2024 dan pemilihan 2024, tentu pertama dimensi hukumnya tidak terlalu banyak yang akan berubah di PKPU pastinya karena undang-undangnya sama. Jadi kalau ada inovasi, batasannya di Undang-Undang 7-nya masih sama. Waktu yang akan ada ini kita manfaatkan untuk bagaimana kita membuat PKPU lebih awal waktu. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat saat awal-awal pendaftaran partai politik dulu, situasinya adalah hanya 2 minggu sebelum proses-proses sipol, isi dan seterusnya, yang itu membuat sosialisasi kurang. Dan ini dampak dari kurangnya waktu PKPU dibuat. Dan ini kita harus belajar untuk lebih membuat PKPU lebih awal kita buat. Panduan bersama, koordinasi peraturan bersama antara KPU dan Bawaslu. Pemahaman dan tafsir atas aturan bisa berbeda, tapi kita kurangi seminimal mungkin. Bagaimana agar perbedaan pemahaman ini tidak semakin banyak terjadi. SDM dan anggaran, ini juga penting kita tekankan. Penguatan SDM dengan SOP dan panduan yang terencana, perencanaan tahapan yang matang, monitoring, kalau ada masalah segera kita temukan jawabannya, anggaran efisien dan transparansi, kemudian tentu tahapan menyesuaikan dengan apa yang sudah nanti akan disampaikan. Terkait ini pasti arahnya juga kita akan berkonsultasi, bersinergi dengan Komisi 2. Dalam bayangan kami ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kemudian situasi pandemi saat ini saya kira juga harus kita perhatikan. Seandainya memang situasinya masih pandemi, maka bencana alam ataupun bencana non alam harus kita pikirkan agar kita antisipasi situasinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kolaborasi. Nah, next, apa yang kita maksudkan dengan kolaborasi? Perlu menghidupkan kembali forum tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Forum ini ada, tapi belum maksimal.
Dan saya kira ini kita harus lebih maksimalkan untuk mengurangi kesalahpahaman, ya bisa dengan cara-cara santai, ngopi dan seterusnya. Ini penting sekali biar tidak ketemunya langsung rapat-rapat terus. Jadi kita perlu situasi yang lebih santai juga untuk menyelenggarakan pemilu yang baik ini. Kerjasama dengan pemangku kepentingan, dengan Komisi 2, dengan partai saya kira juga penting, menyampaikan aturan dan seterusnya. Kemudian KPU sebagai rumah bersama yang ramah bagi semua. Integrasi sistem, saya kira KPU punya banyak sekali sistem yang saya kira ini bisa kita maksimalkan dengan diintegrasikan. Bayangan kami banyak orang nanti pengen tahu kandidat yang akan mencalonkan di dapil tertentu, orang yang akan memilih DPD-nya dan seterusnya, itu bisa tahu dalam atau di tangan atau dalam genggamannya para pemilih ini. Semua informasi itu bisa terfasilitasi dan kita bisa tahu. Nah, selanjutnya saya kira 3 hal besar ini, inovasi dan kolaborasi ini kita rangkumkan dalam pertama integrasi sistem, kemudian pemilu dalam genggaman atau dalam tangan tadi sebagai satu super aplikasi yang tidak berbeda atau berdiri sendiri-sendiri. Saya mendengar informasi misalnya ini kan diampu oleh divisi yang berbeda-beda, dan saya kira ini penting untuk kita satukan dan juga kerjasama dengan stakeholder. Saya kira ini adalah bagian dari kunci apa yang kita sebut dengan inovasi dan kolaborasi yang kita maksimalkan menuju pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin baik, semakin demokratis dan berintegritas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Pimpinan, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Afifuddin. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan tanggapan masing-masing 3 menit mewakili masing-masing satu fraksi, mulai dari fraksi PD Perjuangan. Pak Komarudin. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif, saya senang sekali mendengar penjelasan Pak Afif karena memang punya pengalaman incumbent ya. Tapi tentu ada pertanyaan yang Pak Afif juga harus menjawab secara komprehensif. Ini dari kemarin saya tanya beberapa calon komisioner sebelumnya, tapi belum menjawab sesuai dengan harapan saya. Saya mendapat berbagai informasi tentang pelaksanaan aturan di level bawah, ya, bahwa pemilu itu kan pelaksanaannya itu di tingkat ad hoc-nya. Jadi di tingkat pusat sampai provinsi itu clear ya, bicara regulasinya bagus. Tapi di tataran kecamatan sampai TPS itu yang biasa banyak masalah. Banyak masalah karena apa? Sosialisasi aturan kita juga terbatas. Terbatas juga akibat dari luasnya wilayah Republik Indonesia. Satu sisi dari kemarin teman-teman menjelaskan soal IT dan segala macam kemudahan-kemudahan, tapi kemudahan ini tentu tidak bisa menjangkau Sabang dan Merauke. Saya ingin seorang komisioner yang mengerti Indonesia itu secara komprehensif, tidak cukup mengerti wilayah urusan KPU hanya di wilayah Jawa atau Sumatera, tapi harus mengerti geografis Indonesia itu secara sempurna. Dan karena Mas Afif adalah incumbent, saya yakin ini bisa menjawab secara sempurna. Kalau besok, dan kita berdoa Pak Afif bisa jadi, bagaimana cara mengatasi itu? Sosialisasi sampai aturan, sampai tingkat pelaksanaan di bawah itu mengerti aturan. Jadi dia tidak menafsirkan aturan menurut keinginannya sendiri-sendiri. Itu satu. Yang kedua, Pak Afif kemarin di periode lalu di Bawaslu, sekarang berpindah ke KPU.
kira-kira Pak Afif ada melihat sesuatu yang belum beres atau belum sempurna di KPU, jadi bisa dengan kehadiran Pak Afif bisa menyempurnakan. Ini saya butuh penjelasan yang jujur, ikhlas dan tulus. Ini masalahnya Pak Kiai di depan harus penjelasannya lebih komprehensif. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak teman-teman juga sampaikan, terutama di Indonesia Timur itu, ini pemilu ini kertas-kertasnya terlalu banyak, formulirnya terlalu banyak. Salah satu penyebab beberapa penyelenggara di tingkat bawah meninggal periode lalu itu karena formulirnya terlalu banyak, isi formulir sampai capek sendiri. Padahal banyak formulir itu juga tidak menjamin pemilu yang lebih baik. Justru semakin banyak formulir, memindahkan angka terus, itu juga menyebabkan penyimpanan jalan terus juga. Nah, kira-kira Pak Afif kalau terpilih, apa solusinya terhadap formulir banyak-banyak itu? Jadi pemilu yang simpel, pemilu yang sederhana, biaya sedikit, hasilnya yang bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat itu, pertanyaan ini juga saya sampaikan, tapi belum ada yang menjawab dengan baik. Di penjelasannya bagus, mimpi ke bulan, tapi saya butuh kita kalau sebelum ke bulan harus menginjak bumi dulu baru ke bulan. Angka setiap pemilu itu selalu ada masalah di DPT. Salah satu penyebab karena Dukcapil punya angka sendiri, dokumen sendiri, KPU sendiri, Bawaslu juga sendiri, dan selalu berbeda di situ. Pertanyaan saya, kalau besok Pak Afif jadi di situ, apakah bisa sebelum diumumkan DPT itu duduk sama-sama dulu, berembuk dulu, bicara dulu, diskusi dulu, supaya tidak terkesan masing-masing ego dengan data dan informasi yang berbeda-beda. Nanti kita peserta jadi bingung lihat angka-angkanya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Komar. Fraksi Partai Golkar, silakan Bu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan segenap anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Wakil DPR yang saya hormati, Mas Afif, biar lebih akrab gitu yang saya hormati juga. Tadi sudah menyampaikan paparan panjenengan selaku nanti kalau terpilih menjadi Ketua KPU atau KPU Komisioner KPU. Tadi yang Anda sampaikan adalah pemilu yang demokratis, yang ramah dan terbuka, dan pelayanan yang ramah pula. Nah, ini seandainya Mas Afif nanti masuk di Komisioner KPU, mesti harus punya strategi khusus yang lebih matang dalam menghadapi persoalan-persoalan pendataan, terutama pemilih pemula dan pemilih yang belum umurnya 17 tahun tapi sudah menikah. Ini menyipakinya gimana? Terus yang disabilitas, terus juga ada yang pemilih dengan kondisi khusus ODGJ dan lain-lain. Ini yang tentu membutuhkan mobilitas ke TPS. Apa strategi panjenengan agar hak-hak sebagai warga negara juga terakomodir dengan baik? Yang kedua, bagaimana ke depan dalam menyikapi tantangan yang kaitannya dengan pemungutan suara serentak dan memastikan bahwa seluruh unsur penyelenggara itu dalam keadaan sehat, fit, bugar, dan mempunyai potensi atau tidak
mempunyai potensi kelelahan. Ini yang berakibat fatal. Kita sudah melihat fenomena yang kemarin 2019. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Hafid, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti. Yang mewakili fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR Pak Ludwig, juga kepada pimpinan serta anggota Komisi 2 yang saya hormati, juga kepada Pak Muhammad Afifuddin sebagai kandidat calon komisioner KPU. Saya ingin bertanya mengenai satu hal, yaitu menanggapi dari paparan yang Pak Afifuddin sampaikan tadi, yaitu fokusnya kepada pemilu yang demokratis dan berintegritas. Mungkin perlu ditambahkan juga, Pak, ya di sini juga harus juga pemilu ini efektif dan efisien, Pak. Kita ketahui bersama bahwa KPU sudah mengajukan anggaran untuk pemilu tahun 2024 itu sebesar 86 triliun lebih, Pak, di pemilu tahun 2024. Sedangkan di tahun 2019 itu sekitar hanya 25 triliun. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan anggaran yang diusulkan KPU tersebut? Juga kebijakan dan strategi apa yang akan Bapak ambil dalam rangka mewujudkan pemilu dan pilkada 2024 yang efektif dan efisien? Mungkin yang kedua, saya mendalami tadi pertanyaan Pak Komar mengenai DPT, Pak. Itu di tahun 2019, Pak, itu banyak sekali terjadi WNA yang masuk di dalam DPT, Pak. Apalagi sekarang, Pak, sangat banyak sekarang TKA yang masuk ke Indonesia. Ini mengantisipasinya bagaimana, Pak, untuk Bapak bisa menjaga agar tidak ada penggelembungan suara dari WNA-WNA ini, Pak. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya mewakili fraksi Partai Nasdem. Ketua. Ya, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Komisi 2 dan rekan-rekan Komisi 2, calon komisioner KPU Mas Afif. Dari paparan saudara tadi, saya sangat mengapresiasi. Namun demikian, apa yang saudara paparkan tadi pada prinsipnya adalah bagaimana bisa menghadirkan pemilu yang mudah, sederhana, tapi tetap menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Karena saudara pernah ada di Bawaslu, tentu sudah bisa memotret kondisi objektif penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019. Sehingga gagasan dari paparan tadi minimal menginspirasi saudara di dalam menyempurnakan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Pertanyaan saya, apakah saudara punya kemauan untuk melakukan terobosan regulasi yang bisa menyederhanakan, memudahkan, tapi tetap menjaga kualitas demokrasi itu sendiri? Saya minta ini dijelaskan secara konkret. Yang kedua, isu sengketa berangkat dari daftar pemilih tetap yang diawali dari data kependudukan yang selama ini selalu banyak versi.
tentu tadi Mas Afif juga sudah menyampaikan kalau toh mungkin sebelum keluar DPT para pihak itu duduk bersama mengambil satu database yang disepakati menjadi sumber data pemilih tetap, saya kira isu tentang sengketa pemilu dipicu oleh DPT bisa diminimalisir. Tapi ini juga butuh terobosan regulasi. Sejauh mana apabila saudara terpilih menjadi anggota komisioner berani menginisiasi untuk hal tersebut? Saya mohon bisa dijelaskan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Selanjutnya mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan nanya dapil lagi Pak. Nggak jadi nanya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, pimpinan, wakil ketua DPR yang saya hormati, para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Mas Afif, calon anggota KPU yang insya Allah berbahagia. Yang pertama, saya mengingat 5 tahun yang lalu mungkin Mas Afif juga dites di sini sebagai Bawaslu, ya, anggota komisioner Bawaslu. Alhamdulillah baik. Semoga nanti ini juga baik begitu. Ada peristiwa orang yang sengketa. Ini pertanyaan sulit ini. Tadi karena saya mendengar ada model apa yang diusulkan Mas Afif tadi, inovasi dan kolaborasi. Inovasi. Dulu itu kalau sengketa itu yang sengketa itu di Kalimantan atau Sumatera atau Papua sana membawa berkas C1 itu 1 truk ke KPU, benar Pak? Ya. Nah, kalau sengketanya itu nanti banyak begitu, ya, karena sekarang juga sudah pinter-pinter semuanya para calon legislator ini. Kira-kira inovasi apa supaya para calon yang mengajukan gugatan yang bersengketa ini tidak lagi membawa berkas 1 truk, C1 1 truk. Saya bayangin pemilu besok itu begini, orang kayak antri di ATM begitu, lalu masuk ke ATM, bukan nyoblos ya, nombol atau apa begitu, terus datanya itu sudah sampai KPU pusat, kling gitu, sehingga sorenya itu sudah bisa, oh yang jadi ini. Kalau kemarin itu nunggu mengakses C1 dari ya dari KPU itu juga sulit karena memang dari TPS-nya belum ngirim, terlambat, servernya itu juga sulit sekali diakses untuk memasukkan itu sampai bermalam-malam. Nah, akhirnya kelelahan itu. Ini sebenarnya banyak sekali aspeknya yang menimbulkan dampak negatifnya banyak sekali. Yaitu menurut saya perlu inovasi. Inovasinya mestinya ya digitalisasi, IT-nya juga harus canggih. IT-nya harus lebih canggih daripada polisi sama KPK itu loh. Jadi karena ini gawe nasional. Kalau KPK, polisi kan hanya tertentu saja. Ini gawe nasional harus lebih canggih lah. Jadi klik begitu, suaranya A gitu sudah sampai sana, klik ya udah. Sore sudah siapa yang jadi. Artinya tahapannya juga bisa dikurangi, artinya biayanya juga bisa dikurangi, resiko matinya meninggalnya orang juga bisa dikurangi, resiko biaya juga bisa dikurangi. Bayangan saya begitu. Nah, kira-kira nanti tanggapannya kayak apa Mas Afif? Lalu saya pikir ya, integrasi sistem itu, kemudian pendidikan pemilih, kalau pemilih secara ini aja, secara multi level marketing model semacam itu aja, karena pemilih sekarang udah pinter-pinter Mas, kadang-kadang malah calonnya dibohongi, ya kan, ya kita dibohongi juga sama pemilihnya itu, artinya begitu. Nah, monggo ini nanti respon Mas Afif gimana, dan tentunya saya berdoa Mas Afif ini pengalamannya banyak banget lah, pengalamannya banyak banget, tidak diragukan lagi.
saya berdoa semoga menjadi anggota komisioner KPU berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha. Selanjutnya saya persilakan yang mewakili dari Partai Demokrat. Iya. Terima kasih Ketua Pimpinan Komisi 2 yang terhormat, pimpinan DPR yang berkesempatan hadir pada siang ini, Pak Muhammad Afifuddin, kandidat KPU pindah dari Bawaslu. Saya Pak ya, saya langsung saja. Bapak kan juga sudah cukup memahami dan Bapak sering bagaimana melihat kita berdebat dengan KPU karena KPU ini sering membuat tafsir. Pertanyaan saya adalah, tugas KPU itu melaksanakan undang-undang atau menafsirkan undang-undang, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Bapak dari Bawaslu terus ke KPU, pertanyaan saya, dalam penilaian Bapak, kondisi TSM yang sempurna itu yang seperti apa, Pak? Saya rasa itu aja, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya yang mewakili dari fraksi PKS. Virtual ada? Oke, nanti kita recall lagi. Dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak pimpinan DPR, Komisi dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Adinda Muhammad Afifuddin yang pada hari ini bertindak sebagai calon anggota KPU. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan dan memberkati. Visi dan misi yang disampaikan oleh Adinda sangat luar biasa. Saya menyimak dan membaca, lalu mencoba untuk memahami dan mendalami apa yang disampaikan ini. Sesuatu yang amat luar biasa, karena judulnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Tentu ini adalah merupakan harapan dan keinginan seluruh warga bangsa. Karena bagaimanapun persoalan masalah demokratis dan berintegritas itu adalah masih sesuatu yang dipertanyakan. Lalu di sini Mas Afifuddin mencoba untuk melakukan terobosan bagaimana penyelenggaraan pemilu ke depan itu memperkuat sistem tata negara yang demokratis dan seterusnya. Menurut hemat saya ini kan tidak sederhana. Ini sangat complicated. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan dari paparan-paparan yang disampaikan itu? Dalam sebuah kertas itu gampang saja untuk mengartikulasikannya, menuliskannya, membuat narasinya dan lain sebagainya. Tetapi manakala berhadapan untuk dilakukan hal-hal yang semacam itu, tentu tidaklah gampang. Oleh karena itu, upaya apa yang dilakukan oleh Mas Adinda Afifuddin? Yang kedua adalah
pemilu murah, pemilu sederhana, dan pemilu mudah itu harus menjadi keniscayaan. Namun selama ini pelaksanaannya tidaklah seperti itu. Saya dari bawah juga, baik sebagai orang partai yang pernah juga menjadi anggota DPRD provinsi selama 3 periode dan turun ke TPS-TPS. Tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu akan memakan waktu yang panjang, menuliskan C1 dan lain sebagainya, dan ini birokrasinya ini menurut emak saya sesuatu yang melelahkan. Akhirnya kemarin ini tumbang lebih hampir 1.000 orang yang meninggal, lebih hampir 2.000 yang sakit. Ini kan sesuatu yang mahal bagi untuk persembahan sebagai sesuatu yang demokrasi yang kita inginkan. Tentu kita tidak ingin itu. Oleh karena itu, terobosan apa yang dilakukan manakala Mas Afifuddin diberi amanah menjadi anggota komisioner? Terakhir adalah pengalaman sebagai anggota Bawaslu. Tentu lika-liku dan sorotan terhadap kinerja Bawaslu terhadap persoalan-persoalan apa yang dilakukan KPU, Mas Afifuddin pasti sangat paham dan mengerti betul apa yang dilakukan oleh KPU. Tentu ya ada yang suka, ada yang tidak, ada yang melanggar, ada yang tidak. Kira-kira dengan wawasan yang Mas Afifuddin miliki ketika di Bawaslu, apa kira-kira kelemahan? Jadi kalau yang kelebihan nggak perlu diungkap. Sehingga kehadiran Adinda Muhammad Afifuddin ini memang sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang memberikan kontribusi besar dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pemilu itu. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan kita cuma 3 menit. Selanjutnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih pimpinan. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Komisi 2 dan seluruh hadirin yang hadir saat ini, dan tentunya tidak lupa Bapak Wakil Ketua DPR RI yang hadir dan memantau penyelenggaraan ini. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Kami langsung saja kepada Muhammad Afifuddin, calon anggota komisioner untuk tahun 2022 dan 2027 KPU Republik Indonesia. Saudara Afifuddin sudah berkali-kali menyebutkan soal inovasi dan di judul paper yang saya bawakan ini inovasi dan kolaborasi. Kami ingin menyampaikan bahwasanya kenapa sih kita bicara soal inovasi dan inovasi. Padahal kita semua tahu bahwasanya penyelenggaraan pemilu kita ini sudah berulang-ulang kali kita lakukan. Dari 5 periode, 5 tahun, dan ini sudah untuk kesekian kalinya semenjak tahun 1955 yang lalu. Nah, ini menarik untuk kami bahas kita bersama-sama. Kalau saya memandang inovasi-inovasi yang Bapak usulkan seperti ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu, ini terkesan uji coba. Kalau kita terus melakukan inovasi, ini terkesan penyelenggaraan pemilu demi pemilu yang kita lakukan, terkesan uji coba terus. Sementara kita ingin sesuatu sistem yang permanen. Nah, kami memang seperti itu. Jadi ada kesan trial and error kalau kita terus melakukan inovasi.
Kapan kita mendapatkan sistem yang permanen yang menjadi sebuah sistem penyelenggaraan pemilu nasional yang baku dan confirm penyelenggaraan. Tak ambil contoh penyelenggaraan pemilihan umum di negara matahari terbit Jepang, para pemilihnya tidak peduli dengan apapun yang berkaitan dengan calon, dia hanya lihat siapa yang paling layak untuk menjadi pemimpin mereka. Penyelenggara pemilu pun di sana, KPU atau Bawaslu di sana, mereka tidak punya kepentingan apa-apa. Mereka akan melaksanakan penyelenggaraan pemilihannya dengan ketentuan yang ada. Begitupun calon yang akan dipilih, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat busuk, melakukan money politik dan segala macamnya, itu tidak mungkin. Bahkan ketika mereka sudah memperoleh jabatan pun, mereka akan harakiri, bunuh diri kalau mereka melakukan sesuatu kesalahan. Begitu. Sehingga betul-betul penyelenggaraan pemilunya confirm dan sistemik, baku menurut apanya. Jadi kami ingin mendapat pandangan saudara Muhammad Afif, bagaimana pandangan yang kami katakan itu, bahwasanya ini terkesan trial and error. Para kita ingin mendapatkan sistem penyelenggaraan pemilu yang sudah baku. Karena tahun 2024 saya kira sudah tidak terlalu lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini judul yang Bapak bawakan, Saudara Afifuddin, soal kolaborasi. Kolaborasi ini ada tripartit yang Bapak usulkan di sini, usungkan misalnya kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tapi tahukah Bapak selama ini apa yang terjadi antara KPU dan Bawaslu? Baik itu yang ada di pusat, KPU Bawaslu pusat, dan KPU Bawaslu yang ada di daerah, termasuk juga dengan DKPP-nya. Kita tahu beberapa kejadian yang tak patut saya sebutkan. Oleh karena itu barangkali bagaimana rumusan yang saudara inginkan, kolaborasi baru yang sudah akan kita laksanakan dalam waktu dekat, sementara yang sudah terjadi selama ini kita tahu persis bagaimana hubungan di antara ketiga instansi yang ada saat ini, KPU, Bawaslu, DKPP, baik itu yang ada di daerah maupun yang ada di pusat sendiri. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Saya recall PKS sudah ada yang hadir. Di virtual juga nggak ada. Oke, kita lewat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Saudara Muhammad Afifuddin tadi sudah sama-sama kita dengarkan semua tanggapan dari 8 anggota maupun pimpinan Komisi 2. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan balik ya 10 sampai 15 menit sambil kita menutup. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab satu persatu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Komarudin Wataubun terkait dengan peraturan di level bawah yang seringkali disalahpahami. Saya setuju bahwa salah satu masalah utama kita adalah pemahaman atas aturan terutama di level ad hoc. Kenapa demikian? Karena ad hoc ini pertama mereka juga direkrut hanya beberapa waktu, biasanya sangat mepet. Kedua, kadang-kadang memang pembimtekan atau pemberian materi bimteknya yang saya tahu untuk jajaran KPU, untuk KPPS itu tidak semuanya mendapatkan bimbingan. Jika tidak salah cuma 2 orang yang dapat bimbingan. Dan menurut saya ini penting untuk kemudian kita atur kembali, misalnya dengan bagaimana modul panduan di bawah itu digabung antara KPU dan Bawaslu, jika mungkin. Jika tidak, paling tidak BIMTEK bersama dilakukan. Ini sebenarnya pernah dilakukan, tapi tidak semua tahapan. Berkaitan dengan ketersediaan support anggaran di masing-masing KPU dan Bawaslu. Saya kira ini penting untuk kita dorong agar BIMTEK dilakukan bersama, bahkan jika mungkin buku panduan yang dipegang antara petugas KPPS dengan pengawas TPS itu sama. Sehingga pemahamannya akan menuju pada satu teks yang sama tadi. Nah, bagaimana cara sosialisasi? Nah, ini saya kira yang juga bisa merangkum beberapa pertanyaan. Misalnya di masa-masa
yang kemarin kita lakukan, kita punya banyak sekali program yang ini mungkin menjawab apa yang disebut dengan inovasi. Kami punya program itu SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Awalnya tidak ada program ini. Jadinya ada tingkat dasar, menengah, lanjut. Di Papua beberapa kali, Pak Komarudin. Dan ini memang kita prinsipkan sebagai program yang dilakukan untuk anak-anak muda, fresh graduate, dan dialokasikan untuk semua kelompok. Harus ada penyandang disabilitas, harus ada kaum misalnya di beberapa titik itu ada yang dari perwakilan masyarakat adat. Ya berat yang konvensional ini, tapi itu kita lakukan. Harapan kita semakin banyak orang tercerahkan terkait dengan pengawasan pemilu ketika saya di Bawaslu misalnya begitu. Jadi dalam konteks aturan tadi demikian, pelatihan-pelatihan untuk jajaran ad hoc itu juga tidak boleh sangat mepet dengan hari H. Ini menjadi pertimbangan yang paling serius. Seringkali besok sudah menghadapi masa pemilu baru harus dilatih dan seterusnya. Saya kira kita harus bisa persiapkan ini lebih awal. Nah, sosialisasi yang tadi disampaikan misalnya dengan inovasi teknologi informasi itu hanya salah satu cara dari banyak cara yang bisa kita lakukan. Sosialisasi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi bukan mematikan sosialisasi yang sifatnya pertemuan langsung, apalagi di daerah-daerah tertentu. Jadi pertimbangan kedaerahan unsur lokal menjadi sangat penting. Yang kedua, kenapa pindah? Ya kebetulan saya di Bawaslu ini divisi pengawasan, jadi mengawasi semua tahapan. Mungkin yang paling sering berhubungan dengan teman-teman KPU, yang paling sering datang ke kantor KPU, termasuk yang ngurusi DPT dan semua isu yang terkait dengan tahapan, selain proses-proses penegakan hukumnya ya, ada divisi yang lain. Jadi kami melihat, saya setujulah dengan beberapa ungkapan tadi, ada ketegangan antar KPU, Bawaslu, ini harus kita landaikan. Sejatinya ini situasi yang bisa dibuat lebih cair, dengan pola-pola komunikasi informal yang harus kita sering-sering lakukan. Dan saya kira ini sangat mungkin dilakukan. Jadi tentu dari sisi keinginan kita ingin berkontribusi untuk pemilu kita lebih baik dengan bergabung di teman-teman KPU bermodalkan pengalaman pengawasan pemilu dan juga pengalaman di masyarakat sipil. Bagaimana dengan kertas-kertas yang terlalu banyak dalam proses pemilu kita? Saya setuju. Dan ini butuh waktu yang sangat melelahkan buat jajaran kita di bawah. Saya kira tentu kami harus mendengarkan dulu dari teman-teman KPU, karena saya melihat ada sejumlah inovasi, upaya-upaya inovasi yang tadi itu masih dalam koridor undang-undang, mengikuti undang-undang atas apa yang bisa diupayakan. Tentu nanti kami akan duduk bersama, mendengarkan apa yang sudah diupayakan, kemudian merumuskan apa yang mungkin kita lakukan ke depan. Dengan prinsip efisien dan efektif itu menjadi tujuan pemilu kita. DPT, saya kira ini juga menjawab beberapa pertanyaan terkait DPT, terkait duduk bersama. Pengalaman kami pemilu 2019 kemarin, saya sampai jam berapa, dini hari juga itu duduk bersama dengan komisioner KPU. Situasinya begini Bapak Ibu sekalian, pemilu 2019 kemarin kan baru pertama kali pemilu yang menyaratkan KTP elektronik. Sementara misalnya data-data orang menjadi pemilih, sebagiannya belum merekam KTP elektronik. Dan orang sudah punya KTP elektronik, sebagiannya belum masuk DPT. Dan ini menisayakan tidak hanya antara KPU Bawaslu, tetapi juga teman-teman Dukcapil. Saya kira Undang-Undang 7 ini kemarin membekali kita dengan adanya daftar pemilih berkelanjutan yang diupdate setiap semester. Dan saya kira ini kemudian kalau di tingkat nasional kemarin diupdate per semester, ini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mensinkronisasi data-data yang sudah dilakukan verifikasi ketika tahapan tidak berjalan atau ketika tidak ada tahapan seperti kemarin. Saya kira itu Pak Komar atas jawaban yang saya sampaikan, semoga berkenan. Kemudian yang kedua dari Ibu Tati dari Partai Golkar, terima kasih Ibu. Pertama terkait dengan pemilu ramah bagi semua, ini karena prinsip demokrasi yang menisayakan semua orang harus mendapat perlakuan yang sama untuk memilih, untuk dipilih dan untuk menjadi komisioner atau penyelenggara misalnya. Jadi
kami melihat ini harus kita upayakan. Apa yang kita sebut tadi, memfasilitasinya juga wajib. Misalnya begini, bagaimana kita bicara soal pemilu akses di TPS kalau jajaran kita tidak tahu apa yang dimaksud TPS akses. Misalnya, ini soal pemihakan cara pikir kita. Apakah TPS ketika ditaruh di ruang kelas dengan yang ada tendanya di luar di halaman itu lebih akses mana? Bisa jadi lebih akses yang di luar. Karena kadang-kadang sekolah itu misalnya pengalaman kita banyak undakan-undakan. Teman-teman kursi roda susah mengakses misalnya. Apalagi dengan isu ODGJ. Ini kemarin menjadi isu yang luar biasa dan mereka ini kelompok potensial yang kehilangan hak pilih. Karena tidak semuanya sudah mau mendaftarkan diri sebagai pemilih dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, masyarakat adat. Masyarakat adat ini juga kelompok yang sangat mungkin terpinggirkan. Kenapa? Karena tidak semua mereka hidup dalam posisi yang seperti kita. Ada yang memadan pindah-pindah. Kami datang langsung misalnya ke Suku Anak Dalam di Jambi. Lihat langsung Pak Yunus, Pak Isa Yunus. Jadi kami tahu betul persoalannya seperti apa. Ada daerah-daerah yang KTP-nya itu dikumpulkan oleh orang-orang atau ketua-ketua sukunya gitu. Nah ini tantangan kita. Saya kira ini menjadi perhatian dibandingkan juga dengan pemilih lain yang secara akses mereka lebih punya. Kemudian pendataan pemilih pemula saya kira ini yang dilakukan dengan daftar pemilih berkelanjutan, mengupdate orang yang mendadak umur 17. Misalnya begini, orang meninggal itu belum tentu langsung hilang dari datanya DPT atau Dukcapil kalau nggak ada sertifikatnya, dan ini butuh usaha untuk meyakinkan, dan orang yang sudah meninggal misalnya keluarganya sudah mengurus sertifikat dan lain-lain. Yang ketiga dari Pak Irwan Gerindra, saya kira tadi terkait dengan pemilu yang efektif dan efisien. Saya kira tadi yang saya sampaikan, inovasi yang kita lakukan batasannya juga undang-undang. Apa yang kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan itu kita bisa maksimalkan asalkan memang banyak ide. Kalau cara berpikirnya masih hanya yang penting dilakukan, nah ini berat. Tentu kita harus punya terobosan-terobosan lebih. Anggaran KPU saya kira kita juga harus rasionalisasikan bahwa salah satu tujuan pemilu serentak ini adalah untuk mengefektifkan atau untuk menghemat anggaran. Maka ketika anggaran itu menjadi lebih mahal, ini menjadi refleksi kita semua harus kita pikirkan. Saya kira teman-teman di Komisi 2, Bapak Ibu sekalian dan juga penyelenggara, ini juga dalam situasi yang merefleksikan kenapa usulan pemilu serentak yang harusnya lebih murah malah semakin mahal. Nah ini saya tidak bisa jawab di sini. Saya kira terkait dengan DPT tadi Pak Irwan juga sama dengan beberapa orang yang sudah masuk 17 tahun belum masuk DPT dan seterusnya. Ini penting kita perhatikan, warga negara asing jangan sampai bisa menjadi pemilih dan masuk dalam DPT karena ada presiden pengalaman kami kemarin di pemilu 2019. Pak Aminur Rahman tadi terkait dengan kondisi objektif, terobosan regulasi, saya kira kalau sifatnya undang-undang tentu kami tidak mungkin kecuali ada inisiasi lain, apalagi kami melaksanakan undang-undang terkait dengan sengketa yang basisnya DPT, termasuk di pilkada-pilkada benar adanya Bapak Ibu sekalian, persoalan DPT menjadi salah satu pemicu orang menyoal hasil pemilu. Kenapa? Karena memang korelasinya antara berapa jumlah pemilih, berapa mendukung siapa, suara sah dan seterusnya. Saya kira ini menjadi penting untuk sama-sama kita perhatikan bagaimana DPT semakin baik dan akurat. Undang-Undang 7 mengamanatkan daftar pemilih berkelanjutan diupdate terus. Harapan kita DPT semakin baik. Pak Toha dari PKB, saya kira saya percepat ini waktunya, mohon maaf Pak Pimpinan. Ya, terkait banyaknya berkas. Kalau sengketanya ke MK, tentu kami tidak bisa mengatur bagaimana sistem beracara di mereka. Tetapi yang kami tahu, termasuk di kami, inovasi apa dalam konteks sengketa, kami punya yang namanya SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Orang bisa daftar online dan seterusnya. Pada sisi pembuktian ini kadang-kadang yang butuh hal-hal yang sifatnya harus berupa fisik, yang itu kemudian butuh dihadirkan. IT harus canggih, kami sangat setuju, dan pendidikan pemilih.
Nah, saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan dalam konteks Bawaslu, misalnya SKPP, itu adalah bentuk pendidikan pemilih. SKPP ini tidak disupport oleh anggaran Bawaslu 100%. Tetapi ketika kita menginovasikan itu, Bappenas merasa yakin bahwa program ini bagus. Akhirnya disupport sampai di 100 titik di kabupaten kota se-Indonesia. Nah, saya kira kan begitu ada inovasi dan ide ini dianggap masuk akal, disupport akhirnya. Dan saya kira ini menjadi di antara yang kita lakukan dalam bentuk inovasi. Kemarin misalnya Bawaslu punya Siwaslu. Siwaslu itu apa? Jadi perolehan suara di semua TPS itu di C1 plano yang ditempel, kita foto hasilnya sampai Bawaslu dalam waktu yang sangat cepat. Sore hari di hari pemilu itu sudah muncul hasilnya di kami. Tapi tentu kami tidak boleh mengumumkan hasil itu. Kenapa? Karena secara ofisial masih berproses ini. Tetapi nanti ketika ada orang menyengketakan perolehan hasil, dasar atau sumber utama dari perolehan suara yang C1 ditempel itu, kami punya semua. Dan ini yang dulu belum ada dan sekarang ada di Bawaslu, namanya Siwaslu. Data ini boleh diminta oleh partai. Siapapun boleh meminta, karena sejatinya ini data kita semua, data yang bermula dari TPS. Kita dokumentasikan dan ada di kita semua, kecuali daerah yang tidak ada sinyal sehingga butuh beberapa hari untuk sampai. Menjelang akhir, saya kira terkait dengan Pak Wahyu dari Partai Demokrat, apakah KPU tugasnya melaksanakan undang-undang atau menafsirkan? Tentu melaksanakan dengan pemahaman-pemahaman yang harusnya lebih banyak kita carikan titik temu di antara para pihak. Maka ngobrol, ngopi untuk memahami situasi yang sama ini menjadi penting. Harapan kita tidak ada ketergesa-gesahan karena undang-undang 7-nya tetap gitu. Sehingga banyak waktu yang kita bisa lakukan mengisi ruang-ruang yang tadinya dipakai untuk membuat PKPU sekarang sudah tidak. Tinggal disesuaikan dengan hal-hal yang harusnya kita rubah gitu. Kemudian yang terakhir terkait dari Pak Wahyu terkait TSM yang sempurna seperti apa. Memang ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan soal pembuktian formil material tercapai apa tidak, dan ini menjadi catatan kita di Bawaslu karena ya sekali lagi dimensi hukum meniscayakan adanya pengetahuan dan teknis-teknis beracara yang sangat ketat, dan ini menjadi perdebatan kita ketika misalnya melihat situasi politik uang misalnya dalam dimensi hukum dengan politik uang dalam dimensi politik. Saya sering baginya begitu. Kalau dalam dimensi hukum, orang upayanya untuk pelapor, terlapor, barang bukti ada dan seterusnya. Kalau dalam dimensi politik, orang ngasih udah, oh itu politik uang. Tapi apakah ada upaya untuk menyelesaikan itu? Belum tentu. Semua bisa jadi teriak politik uang, tapi kemauan menyelesaikan politik uang itu yang harus kita dorong bersama-sama. Penyelenggara, partai politik, masyarakat, sama-sama kita menjaga pemilu kita. Sehingga tujuan kita mewujudkan pemilu yang baik, berintegritas itu memang tugas bersama. Di situ pentingnya kolaborasi tadi. Pemilu harus menjadi ranah kita semua, tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu. Kemudian dari Buya Gus Pardigaus terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan. Saya kira itu tadi yang saya sampaikan sebagian besar adalah upaya yang terobosan yang sudah kita lakukan, dan saya tahu, nah ini terkait apa kelemahan teman-teman KPU yang ditanyakan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk KPU Bawaslu, tetapi paling tidak kita harus punya visi untuk mengurangi ketegangan dan ego sektoral, ego lembaga dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota dan bawah. Dan saya kira ini harus diupayakan, dan dengan misalnya kami di KPU situasinya semoga batinnya Bawaslu itu sudah terwakili begitu kira-kira, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian gelombang. Oh yang dimaksud Bawaslu ini itu begini, dimaksud KPU ini itu begini. Ya ini intinya kita harus banyak ngobrol, diskusi, dan dalam gigi kosong untuk mencapai pemilu yang sangat baik ini. Terakhir dari Pak Samsuriza, saya kira apakah inovasi dan kolaborasi ini bersifat uji coba? Sebagiannya ya. Dan kami ingin memastikan bahwa apa yang pengalaman kami di Bawaslu
dengan Siwaslu dan lain-lain, itu semua uji coba dan semuanya ada manfaatnya. Apalagi yang kami sampaikan tadi, SKPP yang memfasilitasi semua kelompok itu malah dianggap sebagai program yang menopang kebijakan Presiden, menjadi program prioritas nasional, disupport oleh Bappenas. Dan saya kira ini salah satu yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari pendidikan pemilih. Kolaborasi keniscayaan sekarang. Kita punya energi, kalau kita nggak manfaatkan dengan memanfaatkan energi orang, bekerja sama, kolaborasi yang baik, saya kira harapan kita mewujudkan pemilu yang baik dan berintegritas akan sangat mungkin terwujud dengan semakin kuatnya inovasi, semakin kuatnya kolaborasi antara kita semua, dan pemilu harus menjadi hajatan kita semua, kegembiraan kita semua, menyelenggarakan pemilu dengan bahagia, gembira dan bersama-sama. Partai, penyelenggara, pemilih adalah semua elemen penting dalam suksesnya pemilu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada yang belum terjawab dengan baik, dan juga mohon maaf sekiranya waktunya berlebihan. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Afifuddin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan. Tadi Bapak dan Ibu juga sudah memberikan tanggapan. Saya kira kita bisa akhiri sesi ini. Atas nama Komisi 2 saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Muhammad Afifuddin. Selamat dan sehat selalu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk bisa meninggalkan tempat. Terima kasih. Selanjutnya itu Pak Isan, kok nggak disalam Pak Isan? Semoga sehatnya mana Ketua? Udah tadi. Tenang Pak Toha. Sudah ada, selamatnya ada tadi.